Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau sekalian rahimahullah, kita muliakan untuk kita berdoa ini berhamdulillah. Mata Allah muliakan para guru lainnya, dua masjid Jami Al-Hilal dan Ustaz Sayyid Haji Firdaus Al-Zakir, para ulama yang sekalian, Ustaz Sayyid Haji Al-Hilal, para Ustaz Hifni Asani Firi, para sahabat lainnya yang sekalian, alhamdulillah, syukurillah kita hadir kembali di kantor kita pada hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu kita diberi sehat walafiat, ajak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita bacakan surah Al-Fatihah, semoga semua hajat kita dikabul oleh Allah, dan juga Fatihah kita kirimkan kepada Allah, orang tua kita, saudara kita, guru kita, ulama Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat kepada mereka semua dan ditinggikan derajat mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli salihah ala hadhihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi muslimin sahabat dan tabi'in wa rasulillah ajma'in. Ya asyhadu as-salihin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin baina makarim syaikhina Allah biha bila walidina wa syekhina muhaddithina wa rahmatullahi alaihi ajma'in. Alhamdulillah wa rasulullah. في خلق وفي خلق ولم يكن
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نخبرك تفصيلا بخبرهم على وجه الدقة والصواب والصدق. Kami memberitahukan engkau tafsilan bikhabarihim, rinci secara rinci dengan kabar mereka, ala wajhi diqqah, secara akurat, benar dan jujur. Kita sedang membahas kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar tentang mereka, kisah mereka secara rinci, akurat, benar dan jujur. Bahwasanya mereka innahum syabibatun amanu billahi imanan khalisan min asyirki. Sesungguhnya mereka adalah para fityah, syabibah, pemuda, amanu billahi, yang beriman kepada Allah, imanan khalisan, iman yang tulus, iman yang bersih dari syirik. Wa zidnahum thabatan 'ala al-iman wa tawfiqan ilayhi, dan kami tambahkan mereka, para pemuda Ashabul Kahfi, thabatan 'ala al-iman, kokohan, beriman kepada Allah, dan juga berikan taufik, kekuatan untuk melaksanakan taat, untuk taat. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقوينا قلوبهم وعزائمهم بالصبر على الشدائد. Dan juga kami kuatkan, kami teguhkan hati-hati mereka, dan juga azaim mereka, kemauan yang kuat, yang teguh, bisabri 'ala syada'id, dengan kesabaran atas musibah-musibah. Apa itu musibah-musibah? Hina qamu baina yaday malikihim al-jabbar, diklat Yunus, hina waqad amarahum bisujudi lil asnam. Salah satu yang dikuatkan oleh Allah kepada mereka, yang dengan kesabaran atas musibah, di saat mereka berdiri berada di hadapan raja mereka, Al-Jabbar, yang tirani, ya, bisa disebut tirani, raja yang tirani, yang zalim. Tirani itu tadinya sih biasa, dia jadi seorang raja atau pemimpin, tapi karena sesuatu diberikan keseluruhannya secara absolut pada pemimpin tersebut, menjadi kesewenang-wenangan, ditaruh melakukan segala cara untuk menguruskan keinginannya. Itu adalah tirani. Nah, para muda ini dihadapkan pada raja mereka yang tirani tersebut, yang bernama Diocletianus atau Diocletianus Decius, raja yang zalim di zaman Romawi kuno. Bahwa dalam disujudi lil asnam, dan raja tersebut memerintahkan mereka untuk sujud kepada berhala-berhala. Jadi
para pemuda Ashabul Kahfi ini mereka mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat raja-raja itu menyuruh mereka untuk sujud kepada para berhala. Jadi mereka tidak tunduk atas kezaliman atau tirani dari pemimpin tersebut, dari raja tersebut. Para mereka menolaknya, diperintahkan untuk sujud, menolak. Apalagi tentang keimanan. Faqalu, dan mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami, ya, Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ardh. Rabbnya yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min ghairihi ilahan ma'budan. Kami tidak akan berdoa menyeru pada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyeru berdoa. Fa in da'una ghairuhu, maka jika kami menyeru kepada selain Allah, qulna qawlan mujawizal hadd fil mulki anil haqqi sebab maka kita mengatakan qulna idan syarqa, dan qulna kami telah katakan suatu ucapan yang melampaui batas ilmu yang hak, sangat jauh dari yang hak, waswab, dan juga dari yang benar. Jauh. Kalau kemudian supaya Allah salah besar, mereka keteguhan ya. Kita ambil ibrah dan kisah sahabat Kahfi ini, keteguhan keimanan, di mana keadaan pada saat itu, di kondisi pada saat itu mereka penuh tekanan, ya, penuh intimidasi dan sebagainya dari raja mereka yang tirani dan zalim, tapi mereka tetap mempertahankan keimanan mereka. Haulai qaumun takhudhu min dunihi alihah laula yatuna alaihim bisultanin mubin faman adallu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Haulai jama'atuna fi hadzal balad. Mereka itu adalah kelompok kami, kaum kami fi hadzal balad di negeri ini. Ittakhadhu min ghairillahi alihatan ya'budunaha. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Hala ya'tuna ala uluhiyyatihim wa ibadatihim bihujjatin wadihah. Mengapa mereka tidak mendatangkan atau mengemukakan alasan yang jelas, hujjah yang jelas atas ketuhanan mereka, uluhiyah dan juga ibadah mereka? Gak ada, mereka punya hujjah, argumen. Gak ada argumen yang jelas, cuma ikut-ikut aja. Ala abadihim, bapak-bapak mereka, pendahulu mereka, tapi tidak bisa mengungkapkan, mendatangkan alasan yang jelas. Fala ahadun asyaddu zulman mimman ihtara al-kadhiba 'ala Allah. Maka tidak ada seorang pun yang sangat berbuat zalim dari orang-orang yang membuat kebohongan dan dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aman lalu menyangka dalam syariat fil ibadah, bahwasanya dia menyangka bahwasanya ada syarikat, ada partisipasi, ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Wa in tazaluhu wa ma ya'buduna illa Allah fa'tu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Yani walidati annakum ya ma'syara fityati tajannabtum qaumakum wa ma ya'buduna min al-alihati siwa Allah. Dan
fityah ini, para pemuda ini tidak menyembah dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya menyembah kepada Allah. Jadi menyendiri mereka. Mereka meninggalkan kaum mereka. Fal yaqulu ila kahfi wa ja'aluhu ma'wahum. Maka berlindunglah kalian. Mereka berlindung, para pemuda tersebut ila kahfi. Kedua, gua yang besar. Wa ja'aluhu ma'wahum, jadikanlah gua tersebut sebagai tempat kalian, tempat rumah kalian. Yang setuju alaikum syai'an min rahmatih, saya Allah akan limpahkan sesuatu dari rahmatnya atas kalian. Fa yuqidukum min syarri qaumikum wa malikihim. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kalian dari kejahatan kaum kalian. Kaum itu jahat, sekelilingnya sudah pada jahat, mayoritas ikutin raja yang zalim. Dan juga malikihim, dan raja mereka, kejahatan dari raja mereka. Karena kalau nggak bisa ngikutin rajanya, maka dia disiksa oleh raja mereka. Siksanya perlu dilemparkan batu, disiksa oleh raja. Wa yusiru lakum min amrikum ma tartafi'una bihi wa tartafi'una bi usulihi min marafiqil hayatid dhurriyyah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kalian, para pemuda ashabul kahfi, dari urusan kalian. Ma tartafi'una bihi wa tartafi'una bi usulihi, apa yang kalian ambil ya, faidah dan juga manfaatnya, min marafiqil hayatid dhurriyyah, dari manfaat kehidupan yang dibutuhkan, Allah berikan dan Allah mudahkan. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawwadu 'an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin minhu. Dzalika min ayatillah, may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tanzuru syamsa ila hina tatla'u tamil wa tanharifu an kahfihim nahiyatal yamini min ba'dil ghar. Dan kau melihat matahari, bagaimana proses mereka bisa tidur ya, selama berapa ratus tahun ya? Nanti ada berapa? 300 tahun. Ini prosesnya. Kalau lihat matahari ketika terbit, dia miring, tamil, matahari, dan juga berputar dari gua mereka, tempat mereka bernaung, berdiam. Nah, yang yamin, dari sisi kanan matahari masuk ke sinarnya, min badil luar, dari pintu gua tersebut miring, terus matahari berputar. Wa idza gharabat tatrukuhum wa tatajawazu anhum shimal kahfi, dan bila terbenam matahari itu meninggalkan mereka dan melewati mereka shimal kahfi, dari sebelah kiri gua kanan lalu ke kiri, dari timur ke barat. Pada dan muntah, maka dia tidak memasuki sinar matahari ke dalam gua. Wa hum fi masatil kahfi wa muttasi'ihi, sedangkan mereka para pemuda tersebut di pertengahan, ada di tengah-tengah gua ya, wa muttasi'ihi, dan di tempat yang luas dalam gua, terkena hanya imbas dari sinar matahari. Dari dalam hasil lihat al fityati min tahawul syamsi anhum wa hifzi abdanihim fi halil hayat. Dan itulah alhasil kejadian bagi mereka para pemuda ashabul kahfi, min tahawul syamsi, dari berubahnya matahari
hidup mereka. Jadi mereka hidup. Mindana ini qudratillah, itulah termasuk dari dalil-dalil petunjuk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah punya keinginan, tidak ada syai'an yang yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan dari hal inilah menjadi ibrah bagi kita. Ketika Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan, Allah pun bisa membangkitkan. Ini intikot buat kita dari kisah dari ashabul kahfi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pun akan bisa membangkitkan manusia sebelumnya dari mati jadi hidup lagi di hari kebangkitan. Man yuwaffiqillahu lil hidayati wal haqqi wal khairi wa huwal muhtadi. Nah, siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lil hidayah, bagi petunjuknya, wal haqqi, dan juga yang hak, kebenaran, wal khair, dan juga kebaikan, diberikan taufik untuk dilaksanakan hidayah, kebenaran, dan juga kebaikan yang dilaksanakan. Allah berikan taufik. Dan itu kita sendiri ya berdoa, Allah bersunnah taufik wa ta'ah. Ya Allah, berikan kami ya taufik, kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melakukan mengeksekusi ya, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah, hak dan kebaikan itu kalau tadi, maka dia itu orang yang diberi hidayah. Wa may yuhdilillahu wa yub'iduhu 'an rahmatih falan tajida lahu nasiran yalihi wa yurshidu. Dan barang siapa yang disesatkan Allah dan jauhkannya dari rahmatnya, jauh dari rahmatnya, maka dia tidak akan mendapatkan baginya nasiran yalihi, seorang penolong yang menolong dia, wa yurshidu, dan membimbing dia. وتحسبهم أيقاظا ورقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتظنهم أيقاظا منتبهين, dan mengira mereka أيقاظا terbangun, tidak tidur ya, muntabihin, siaga, kelihatannya mereka kayak gak tidur ya. Lihat a'inahum muftadahatun qalilan, karena bahwasanya mata-mata mereka ketika tidur terbuka sedikit ya, terbuka kayak orang melek ya. Kalau tidur terus mungkin matanya cuma rapat kayaknya, tapi kayak orang melek itu setengah, kayak orang bukan tidur, kayak orang ekor terbangun. Ayam. Apa tuh? Ayam. Kalau saya ayam, iya. Merhatiin aja ayam. Wahum fil waqi'i yamun, sedangkan mereka pada realitasnya tidur, cuma kelihatan terbuka sedikit matanya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Unqalibuhum jihadal yamin wa jihadal shimal, dan Allah bolak-balikan mereka, kami bolak-balikan mereka ashabul kahfi ke arah kanan dan ke arah kiri. Jangan lupa berbalikannya, kalau berbalik sampai ratusan tahun kayak gitu, kayak apa nanti badan jasadnya jadi habis kan mereka tuh. Allah bolak-balikan nggak balik pikir itu ya, supaya apa? Li alla taqulal ardu ajsadahum ya, agar bumi itu enggak makan jasad mereka. Dia makan, kalau nempel aja bisa habis terkikis. Wakat bubuk, nah sedangkan anjing mereka jadi bernama Qidwir, artinya namanya Qidwir. Bahas itu dia lagi fi finalil kahfi
min jihadil bab, dia rentakan ya kedua tangannya itu ya biasa laksana anjing gitu rentang kedua tangannya fi fina'il kahfi ya, di fina depan ya, di depan gua min jihadil bab dari arah pintu gua ya kan. Lau nazarta ilaihim la'akbarta harban min manzurihim. Jika kau saksikan mereka, agar mereka itu misalnya kamu akan lari min manzurihim dari melihat mereka, jadi melarikan diri. Walaupun kita minhum khawfan wa faza'a, dan kamu akan memiliki rasa takut, wa faza'an, dan juga kaget yang lapis sadar, yang memenuhi dada. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan waqad fa'alna bihim ma dzikra tentang al-hifdzi, sebagaimana kami lakukan pada mereka apa yang telah disebutkan dari tidur mereka, wal hifdzi, dan juga penjagaan atas jasad tubuh-tubuh mereka. Ayatnahum, lalu kami bangunkan mereka dari tidur mereka. Liyatasa'alu fi ma bainahum, agar mereka saling bertanya apa yang terjadi di antara mereka. Muddati fihim fil kahfi, atas masa menetap mereka, diamnya mereka di dalam gua, kira-kira ya berapa hari? Mereka tahu sudah ratusan tahun. Gala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, kan dari itu fitnah. Berapa lama kamu berdiam menetap di sini? Fitnah dalam tidur. Gala ka'dum jawaban lis-sa'ili, sebagian mereka berkata sebagai jawaban bagi orang yang bertanya seperti itu, labithna yawman aw ba'da yawm, ya kami menetap berada di sini selama sehari atau bahkan setengah hari. Ya, ngomong seperti setengah hari kayak itulah gambar bagaimana kita ya hidup tidak hanya di dunia maupun di alam mati, dalam barzakh. Didukulihim kahfa awal nahar. Kenapa dia katakan bisa setengah hari? Karena masuknya mereka, di saat masuknya mereka ke dalam gua awal nahar, jadi di awal siang. Mereka pas sore dia bangun setengah hari, karena masuknya dia awal. Wa yaqumu akhir nahar, dan bangunnya mereka di akhir siang. Tsumma qalu li ba'dihim, kemudian mereka berkata kepada sebagian mereka, Rabbukum huwal a'lamu bi muddati lubuthikum, Rabb kalian lebih mengetahui masa berdiamnya kalian, menetapnya kalian di bawah. Tsumma tajabu lima huwa lahum bisababi ihsasihim bil ju'. Kemudian mereka mengarah menuju, karena mereka ada yang lebih penting bagi mereka, dengan sebab lapar mereka, rasa lapar mereka ya, karena tidur dalam gagal makan, itu kuasa Allah. Jangan dilihat bisa begitu, lihat alam qudratillah min dalali qudratillah. Wa qalu, dan mereka berkata, arsilu ahadakum bi hadhil amalatil firdiyah ila Madinah, utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak, amal fidyah, uang perak itu ke kota Wahia Efsus, nama kota tersebut adalah Efsus. Wa yuqalu laha, dan dikatakan sekarang pada hari ini namanya Tarsus, di kota Tarsus.
besar. Dan hendaklah berlaku lemah lembut, dalam tufar fil muamalah, dalam bermuamalah sosial. Nanti kalau sudah sampai di kota, kamu jangan kasar, ngomongnya lembut. Hatta la yaqbalna wala yashamra, hingga dia tidak berbuat salah dan juga dia tidak membuka urusannya. Keadaannya dia menghindar nih, ya, orang asal kami menghindar, kamu jangan ngaku, jangan ngomong, jangan membuka amroh urusannya. Wala yu'lim bikum ahadan minan nas, wala yusmi'u bikum ahadan, wala yu'lim bikum ahadan minan nas. Jangan sekali-kali kamu menceritakan hal kepada satu orang pun, jangan ngomong. Innahum in yadhharu 'alaikum yarmukum aw yu'idukum fi millatihim wa lam tuflihu idzan abada. Inna ulaika al-wathaniyina min ahli Madinah. Sungguhnya orang-orang penyembah berhala itu dari penduduk kota. In tala'u 'alaikum, jika melihat kalian, wa 'alimu bimakanikum, dan mereka mengetahui tempat kalian, fataluhum romyan bil hijarah, maka mereka akan membunuh kalian dengan dilemparkan ke batu. Aw sayyarukum karhan fi millatihim al-wathaniyah, Qur'an fi millatihim al-wathaniyah, atau menjadikan kalian itu akan memaksa, dipaksa kamu nanti untuk masuk lagi ke milah mereka, agama mereka, jadi menyembah berhala, maka dipaksa ikutin mereka. Kalau kamu dan melihat kalian, walam tuflihu hina idin abada in kuntum fi millatihim, dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya pada saat itu jika kalian kembali kepada agama mereka. Kalau dia menyembah berhala, jangan sampai ketahuan, ya. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكما بعثناهم من قبلهم, sebagaimana kami utus mereka dari tidur mereka. Apakah Allah alaihim, kami perlihatkanlah kaum mereka atas mereka yang ashabul kahfi. Wa hum ahya'un, sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Agar apa ini? Liya'lamu qaum anna wa'dallahi bil ba'thi haqqun thabitun, agar kaum masyarakat mengetahui bahwasanya janji Allah dalam membangkitkan manusia di hari kebangkitan adalah hak, benar, sabit, dan juga tetap. Wa anna qiyamata atiyatun la syakka fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau masyarakat amanu bil ba'thi, katakanlah kaumnya mereka itu menyaksikan mereka ashabul kahfi, mereka beriman dengan kebangkitan hari kebangkitan. Tsumma amatahum Allah, kemudian Allah matikan mereka. A'tharna 'alaihim hina tanaza'a qawm fi syahrihim ba'da wafatihim. Kami perlihatkan mereka di saat mereka bertentangan, kaumnya itu saling bertentangan pada urusan mereka pada wafatihim, setelah wafatnya mereka. Bagaimana jadikan itu? Bagaimana ba'duhum ba'da imadatihim, maka sebagian mereka kaumnya itu setelah kematian mereka di ashabul kahfi, ubnu hawlahum bunyanan yasdaruhum, bangunlah di sekitar kalian suatu bangunan yang dapat menutupi mereka. Wallahu rabbuhum a'lam bisya'nihim,
berbeda pendapat, berselisih paham pada hal mereka ini. Maka muncullah orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh ya, pada kaum itu. Ashabul furdi minal qaum, berkata orang yang memiliki pengaruh dari kaum itu, lana nayanna alaihim makanan lil ibadah. Kami akan bangun atas mereka ini, pihak mereka ashabul kahfi ini, makanan ibadah, tempat sebagai tempat ibadah. Wakana ada jalisan fi syarihim, dan ada hal ini dibolehkan untuk syariat mereka, ya kuburan mereka, jadi masjid. Tsumma nahal Islamu an ittikhadil masajid ala qubur. Kemudian Islam ya, melarang, syariat Islam melarang dari menjadikan masjid-masjid itu di atas kubur. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقول مختلفون في قصتهم وعددهم من أهل الكتاب والعرب أقوالا كثيرة. Banyaklah orang-orang yang berbeda pendapat berkata dalam kisah mereka dan jumlah mereka ashabul kahfi ini berapa jumlahnya memang. Mereka ahli kitab dan orang-orang Arab saling berpendapat. Aqwalan katsira dalam pendapat yang banyak. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata hum thalathatun, mereka itu 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjing mereka, yang kirmir. Mubatum yaqul, dan sebagian mereka berkata lagi hum khamsatun sadisuhum kalbuhum, mereka itu 5, yang keenamnya anjing mereka. Qaulan dhannan fi amrin ghaibiyyin min ghairi yaqin, suatu ucapan pendapat secara dhon aja, sangkaan aja, fi amrin ghaibi, dalam perkara yang ghaib, min ghairi yaqin, tanpa ada keyakinan. Wa yaqulu akharun, dan yang lainnya berkata hum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, mereka itu ber-7, ada 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Wala'alla hadza, dan mungkin itulah aqrabul lissawabi, yang lebih mendekati kebenaran. Lisukuti anhu, untuk sukut diam tentang hal tersebut. Wa adami ikhwalihi firrajmi bil ghaib, dan tiada masukannya ya, dalam firrajmi bil ghaib, rajman bil ghaib, rekaman dalam urusan yang ghaib. Kullahu ayyuhan nabi, katakanlah kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'lam bi'adadihim al-haqiqi minkum ayyuhal mukhtalifun. Rabbu, yang Allah lebih mengetahui jumlah mereka secara hakiki yang benar dari kalian, wahai orang-orang yang berbeda pendapat. La ya'lamu 'adadahum illa qalilun minan nas, tidak mengetahui jumlah mereka melainkan sedikit dari manusia. Ya, karena memang ya, mungkin di luar sebagai kesaksian. Fala tujadil fihi al-yahud wal musyrikin illa jidalan zahira, maka janganlah engkau berdebat pada mereka, yakni orang-orang Yahudi, tentang mereka ya, akan orang-orang Yahudi dan orang musyrikin, kecuali hanya sedikit saja, jangan sampai mendalam. Apalagi kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah ya, yang tidak ada yang menyangkut tentang langsung perbuatan Nabi Sulaiman, tidak bahwa dulu ada ini dan sebagainya. Nah, dikatakan apa tentang hal itu? Atau subjektu pada ketipu, jangan kau benarin, jangan kau katakan bohong, dengan idenya apa? Jangan kau katakan benar, membenarkan, dan juga jangan
min ghairi ta'amudin fi tafsilat, tanpa ta'amud, ya, mendalam, menyelam, ya, atau bahasa mengeksplor, nggak usah dieksplor sejauh fi tafsilat, ya, dalam rinci-rinci, jangan sampai merinci. Wala tas'al fi qissatihim ahada min ahli kitab. Dan jangan kamu sekali-kali tanya tentang disampaikan pada seseorang pun dari ahli kitab. Tidak usah tanya. Fa fi hadzal wahyi kifayatun. Maka dalam wahyu ini ayat-ayat Allah, Al-Quran cukup itu sebagai dalil. Ini lagi ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa qur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada. Wala taqulanna li syai'in ta'zim 'alaih, dan janganlah engkau berkata pada sesuatu yang kamu rencanakan, ini fa'ilun dzalika ghadan atau fil mustaqbal, sungguhnya aku akan kerjakan itu besok atau akan datang. Jangan katakan itu. Illa bikulli bi masyiatillah, kecuali digabungkan dengan kata-kata yang masyiatillah. Insyaallah, insyaallah. Itu sering-sering kita jangan kayak kita sombongan pada saat itu kita bisa ada waktu, kita masih ada apa gangguan atau bahkan mungkin nggak ada. Jadi katakan insya Allah, gabungkan itu di masyiatillah. Biqaulika, dalam ucapanmu insya Allah. Lianna wujuda kulli syai'in bi masyiatillah ta'ala, karena bahwasanya wujudnya segala sesuatu itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Masyiah Allah. Wa tasyaa'una illa an yasha' Allah. Wa qur rabbaka bit tasbih wal takbir wal istighfar. Idza nasita ta'atul amri bi masyiatillah. Dan ingatlah, sebutlah Rabb itu Allah dengan bertasbih subhanallah, atau takbir dengan takbir Allahu akbar, wal istighfar dan juga istighfar astagfirullah. Apabila engkau lupa mentaklid dan menggantungkan urusanmu ya, di masyiatillah, dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala, itu lupa tersebut dan dzikir itu ya, terutama ya, kita juga lagi lupa. Itu kalau lupa, oh lu besok akan datang subhanallah, Allahu akbar. Jadi kayak jangan sok tahu kita semua adalah urusan di masyiatillah. Dan juga kepada anak-anak kita yang betul bahasa orang tahu ya, punya cucu, kita baru punya cucu, senang banget. Hati-hati, ada air di sini. Maka kita ajarkan ya sering-sering, walaupun udah lupa, harus sebutin bikur ini jadi gila ya, gabungan itu dengan paling cakep, nanti takut naik. Maka sebutkan zikir pada Allah, apa saja yang kita bisa. Alhamdulillah, itu sering ya, supaya anak itu nggak sakit-sakitan, karena kita punya hisnul hasin, benteng jaga dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, walaupun ba'dal qaul, walaupun setelah sudah dikatakan waqul idza su'ilta 'an syai'in la ta'lamu, dan katakanlah apabila kamu ditanya tentang sesuatu yang kamu tidak ketahui ya Muhammad, na'amullaha wafiqni ila amrin akhar aqrab min hadhihi qissati ila al-khairi wal manfa'ah. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepadaku pada urusan yang lain yang mendekatkan dari kisah ini kepada kebaikan dan manfaat. Dalam Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, halafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yamin. Nabi pernah bersumpah ya, kemudian